DPR menyatakan bahwa pada bulan Oktober 2025 nanti RUU KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan dirampungkan. Hal ini menuai banyak pro dan kontra khususnya dalam bidang penyidikan. Oleh karena itu kita akan langsung membahas mengenai hal ini bersama dengan ahli hukum pidana Aristo Pangaribuan. Selamat siang Bang Aristo. Selamat siang, Mbak Graciela. Gimana kabarnya Bang? Baik, baik. Gimana kabarnya? Oke, kabar baik Bang. Oke, Bang Aristo, kita mau bahas sedikit nih Bang mengenai RUU KUHP yang sedang disusun dan akan dirampungkan bulan Oktober 2025 nanti. Spesifik kita akan bahas mengenai penyidikan dari institusi kejaksaan Bang. Bang, bagaimana sih Bang Aristo melihat perbedaan kewenangan penyidikan jaksa dalam Undang-Undang Kejaksaan yang dinilai cenderung diperluas, sedangkan di RUU KUHP cenderung dibatasi Bang, hanya untuk pelanggaran HAM berat misalnya. Mana yang lebih sesuai dengan prinsip due process of law? Gini, jadi ada dua kata kunci ya, kewenangan dan due process of law. Itu kata kuncinya. Jadi yang pertama, pertanyaan pertama Mbak Graciela dulu. Perbedaan kewenangan. Sebenarnya secara signifikan kalau kita lihat itu tidak ada perbedaan. Ya. Yang ada itu betul bahwa undang-undang kejaksaan itu lebih teknis. Misalnya dalam hal apa? Prosedur perampasan aset. Kemudian tentang jaksa, bagaimana jaksa menjadi pengacara negara. Kemudian tentang mediasi penal atau restoratif justice. Nah, kalau soal penyidikan tindak pidana, saya rasa itu tidak ada bedanya karena di Undang-Undang Kejaksaan juga mengatakan Undang-Undang Kejaksaan itu berhak menjadi penyidik di perkara-perkara tertentu sesuai undang-undang dan koneksitas karena di koneksitas itu jaksa sudah ada jaksa agung muda, peradilan pidana militer. Nah, sekarang saya asosiasikan dengan keyword kedua, kata kunci kedua, due process of law. Apa sih sebenarnya due process of law itu? Jadi due process of law itu secara esensial adalah bagaimana tadi kita diskusikan kekuasaan-kekuasaan. Itu kan kekuasaan-kekuasaan negara kan. Siapa yang bisa menyidik, siapa penyidik utama. Nah, kekuasaan negara itu esensinya adalah dalam acara pidana seberapa gampang kemerdekaan kamu bisa direbut. Seberapa gampang kamu bisa ditangkap, ditahan, disita barangnya, digeledah badannya, digeledah rumahnya. Nah, due process of law itu mengatakan, jangan gampang-gampang amat dong. Kalau gampang-gampang amat, maka yang terjadi adalah abuse of power. Jadi persoalannya itu adalah bukan penyidikan itu di tangan siapa, tapi persoalannya adalah ada nggak keseimbangan itu. Ya. Antara rakyat bisa melawan balik kekuasaan penyidikan itu, melawan balik dalam tanda petik ya. Jadi ada prosedur-prosedur yang bisa dilakukan untuk melawan balik dari upaya-upaya itu. Begitu, Mbak Graciela. Berarti apakah ini adalah konflik kekuasaan atau memang membahas fokusnya mengenai prosedurnya gitu, Bang? Dua hal yang berbeda. Gini, Oke. prosedur itu kan sebenarnya refleksi ya, hanya refleksi aja bagaimana distribusi kekuasaan. Tapi tadi kata kunci yang Mbak Graciela katakan konflik kekuasaan. Jadi gini, soal penyidikan. Jadi penyidikan ini memang sejarahnya sudah menjadi perebutan ya. Kalau saya menyebutnya power game. Dari sejak Indonesia merdeka, Daniel Lev sudah menulis itu bahwa ketika Indonesia merdeka, dulu jaksa itu adalah penyidik utama, atasan penyidik. Karena dia bagian dari kekuasaan kehakiman. Setelah Indonesia merdeka, kan kocok ulang kekuasaan. Long story short, polisi yang menjadi penyidik utama. Nah, kita lihat belakangan ini kita disuguhkan bahwa ternyata ada keinginan jaksa juga untuk memimpin penyidikan. Dan itu sah-sah saja. Maksud saya, di dalam komparasi negara-negara ada juga jaksa menjadi pemimpin penyidikan. Tapi ada juga ya polisi pemimpin penyidikan. Tergantung yang mana yang mau dianut. Itulah makanya jaksa selalu mengkampanyekan dominus litis. Dominus litis itu artinya master of procedure. Lebih sederhana lagi, gua ini yang memimpin penyidikan itu. Gua ini bosnya penyidikan. Nah, betul, tadi memang ada sejarah konflik kekuasaan karena saya katakan, karena kekuasaan di dalam bidang penyidikan ini adalah kekuasaan yang paling nikmat tadi. Maksudnya nikmat itu apa? Karena sangat kritikal untuk hidup seseorang. Karena kamu bisa menangkap, kamu bisa menahan, menyita, menggeledah, itu kan basic human rights ya. Ketika kamu punya kekuasaan untuk mengambil itu dari orang lain, maka institusi kamu akan sangat powerful. Dan kekuasaan itu bisa menjadi aset dalam tanda petik ya. Aset untuk institutional survival. Itu memang konflik kekuasaan itu terjadi. Makanya saya selalu katakan, kita jangan fokus ya. Kita jangan fokus kepada siapa pemegang kekuasaan itu, tapi kita fokusnya apakah kekuasaan itu bisa dilawan oleh publik, oleh rakyat. Ini dilawan dalam tanda petik. Karena itu tadi esensi due process of law. Tidak ada kekuasaan yang absolut
sehingga ada satu instrumen yang secara prosedural yang disediakan ya oleh negara melalui undang-undang untuk melawan kekuasaan itu. Nah, ini adalah ideological platform. Jadi baiknya kalau kita bicara KUHP, kita lihat, kita telusuri, kita amati ideological platform atau platform ideologinya itu apa sebenarnya. Bisa nggak kekuasaan itu di-contain? Bisa nggak kekuasaan itu dilawan? Dilawan dalam tanda arti positif ya, karena itu hak asasi. Karena itu menyangkut hajat hidupnya dia. Begitu Mbak Graciela. Oke, Bang Aristo. Jadi apakah dengan adanya RUU KUHP ini nanti seperti apa Bang manfaatnya terhadap publik, terhadap halayak umum gitu? Begini, jadi RUU KUHP ini kalau saya lihat yang pertama ini segera dirampungkan ya, bukan karena ada paradigma yang bergeser, tapi karena ada tekanan KUHP udah ada duluan. Mau berlaku 2026, maka KUHP-nya harus ada sekarang. Itu dulu. Kenapa? Karena KUHP ini sejak reformasi itu sudah masuk target ya, target reformasi. Kenapa? Karena KUHP yang lama tahun 81 ini itu adalah KUHP yang dirumuskan pada zaman Orde Baru. Artinya, yang saya katakan, keseimbangan tadi antara kekuasaan dan due process of law, publik untuk melawan balik, instrumen untuk publik melawan balik itu hampir nggak ada. Makanya gampang sekali terjadi abuse of power. Makanya gampang sekali menangkap orang, menahan orang, menyita barang orang, sampai memidanakan orang. Nah, ternyata pada waktu itu sejarahnya sudah bergulir. Oh, ini nggak benar nih. Nah, sekarang baru akan dikebut. Nah, karena kenapa? Bukan karena paradigma ini, tapi karena ada kebutuhan mendesak secara pragmatis, yaitu KUHP itu sudah akan mau berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, karena tidak ada pergeseran itu, ya, walaupun saya lihat di KUHP yang baru ini adalah yang positif, misalnya advokat boleh mendampingi saksi. Ada soal saksi mahkota. Saksi mahkota itu saksi yang bekerja sama. Jadi saya udah bekerja sama, saya udah nyepuin orang nih, saya dapat diskon lah hukuman. Nah, itu kan ada juga di sistem-sistem seperti Amerika, Singapura. Kemudian yang ketiga, ya, ada juga artikel-artikel atau pasal-pasal tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia, seperti praduga tidak bersalah dan lain-lain. Tetapi apakah itu lip service? Apakah itu merubah tadi ideological platform tadi, keseimbangan antara kekuasaan negara dan rakyat? Nah, ini jujur yang saya masih tanda tanya dan saya masih agak pesimis kalau melihat desain RUU KUHP sekarang. Jadi ingat, yang penting adalah dalam melihat KUHP ini kan esensinya adalah negara melawan rakyatnya yang diadili. Artinya, sekali lagi, seberapa gampang negara memenjarakan rakyatnya. Artinya ini nggak boleh gampang-gampang amat. KUHP lama itu gampang sekali. Nah, kalau kita lihat, makanya kalau kita mau cermati KUHP, kita lihat pertanyaan itu, kita jawab pertanyaan itu gampang atau enggak. Dan di KUHP yang sekarang, ya sorry to say masih gampang, belum ada pergeseran paradigma. Kenapa? Ya karena tadi kebutuhan merubah KUHP itu bukan lahir dari paradigm shift atau perubahan paradigma, tapi lahir dari kebutuhan mendesak yang pragmatis karena KUHP-nya udah ada, KUHP-nya untuk menjalankan KUHP harus ada juga. Begitu Mbak Graciela. Oke, tadi Bang Aristo sempat menyebutkan kalau misalnya di KUHP yang lama itu proses penahanan seseorang itu cukup mudah ya Bang, dibandingkan Sangat dengan mudah, sangat sangat mudah. mudah. Oke, sangat Iya, mudah. Nah, apakah dengan revisi Undang-Undang KUHP yang baru ini, itu berarti kan dinilai akan lebih menyulitkan ya, tidak terlalu iya, mudah seperti KUHP yang lama. iya. Itu apakah tingkat kejahatan, kriminalitas akan harusnya lebih berkembang ya Bang? Karena orang tidak semudah itu ditahan kalau dibandingkan dengan KUHP yang lama. Ya itu pertanyaan bagus dan itu pilihan menarik memang. Jadi kalau di satu sisi, kalau misalnya nangkep orang itu jadi nggak mudah, nahan orang itu jadi nggak mudah, memang ada kemungkinan terjadinya kriminal yang meningkat. Ya. Di sisi lain, kalau misalnya itu dipersulit, ada kemungkinan kita mereduksi abuse of power. Nah, ini sebenarnya pilihan. Itu pilihan ideologi yang harus dianut. Tetapi saya pikir bangsa ini sudah terlalu sering melihat begitu gampangnya abuse of power terjadi. Ya, karena gampangnya menahan orang, karena gampangnya menangkap orang. Karena di KUHP yang
lama ya, saya bilang sangat mudah karena menahan orang nggak perlu izin siapapun. Misalnya polisi mau menahan orang, nggak perlu minta izin ke hakim, tolong dong saya mau nahan orang ini. Kalau di negara-negara kayak liberal, yang kayak Amerika, ya Inggris, Eropa Barat, dia harus minta izin. Kenapa? Karena menahan orang itu adalah mengambil hak yang paling asasi. Nah, itu persoalannya. Nah, sekarang pilihannya mau kemana? Pilihan menahan orang dengan mudah itu sudah dipilih tahun 81 dengan KUHP yang lama. Dan kita lihat proses penegakan hukum kita ya sangat bermasalah karena abuse of power. Power dalam menahan orang, menangkap orang tuh kadang-kadang di-trade menjadi aset dan dimonetisasi. Kita lihatlah berita-berita tentang penegakan hukum. Nah, sekarang kan harus ada keseimbangan. Jadi tidak perlu jangan terlalu gampang, tapi juga jangan terlalu susah. Apa itu? Misalnya sudah disuggest tentang yang namanya hakim komisaris. Ada dong hakim di tengah-tengah yang menilai, pihak ketiga yang netral untuk menilai apakah orang ini ditahan apa enggak, untuk menilai apakah betul ada tindak pidana atau enggak. Karena sekarang gampang banget. Mengkriminalisasi orang itu gampang banget. Karena desain hukumnya memang memperbolehkan, desain hukumnya memang membuka ruang untuk itu, untuk manuver-manuver itu ya. Memperbolehkan dalam arti membuka ruang untuk eksploitasi. Gitu Mbak Graciela. Kemudian kalau ada jadi distribusi kekuasaan, apakah ini tidak membuat masyarakat secara umum jadi bingung Bang antara penyidik mana yang memang seharusnya berwenang dalam menangani suatu perkara? Kalau bingung sih enggak. Hmm, Kenapa? Karena di RUU KUHP itu sudah dijelaskan Polri itu penyidik utama. Jadi dia sudah ada di RUU KUHP itu di pasal awal-awal, polisi itu adalah penyidik utama dan penyidik lain itu di bawah koordinasi polisi, yaitu PPNS, kecuali untuk tindak pidana tertentu, yaitu misalnya korupsi dan hak asasi manusia, yaitu jaksa dan KPK. Ya memang ada banyak artinya lembaga yang bisa melakukan penyidikan, tapi untuk membuat kebingungan saya rasa sih belum sampai situ karena yang kita lihat polisi itu ya role-nya sebagai penyidik utama itu. Berarti di RUU KUHP itu polisi sudah tidak lagi boleh menyidik kasus korupsi gitu Bang? Boleh, Oh masih boleh. tetap diperbolehkan? Masih diperbolehkan polisi itu sebagai penyidik Oke, utama, artinya dia menyidik semua tindak pidana apapun termasuk korupsi. oke. Termasuk korupsi dia diperbolehkan. Cuman memang perannya itu dia harus bagi dengan penyidik yang lain. Dalam hal ini kejaksaan dan KPK. Nah, ini kan menjadi persoalan. Kalau kita lihat dulu cicak buaya sampai episode 3 itu kan persoalan siapa yang berhak menyidik. Polisi mau menyidik perwiranya sendiri, tapi KPK mau menyidik perwira polisi. Nah, itu kan persoalan gitu. Ini kan yang kadang-kadang memang jadi konflik siapa. Makanya itu melahirkan banyak MOU. Sudah banyak MOU dilahirkan tuh untuk bagaimana sih kita kerja bareng menjadi korupsi ya. Oke, Bang Aristo, satu pertanyaan terakhir. Apakah Bang Aristo punya pesan tersendiri terhadap mungkin bagi masyarakat, boleh juga bagi penegak hukum terkait dengan nantinya RUU KUHP setelah dirampungkan gitu, Bang? Iya, secara umum ya, Hmm. kita cermati RUU KUHP ini dengan kritis. Kenapa? Karena RUU KUHP ini adalah undang-undang yang esensinya merefleksikan relasi sebenarnya antara kekuasaan negara dan rakyat nih. Ini merefleksikan seberapa gampang Anda ditangkap, seberapa gampang Anda dituduh tindak pidana, seberapa gampang Anda ditahan. Ini sangat krusial dan kita fokus itu ke pertanyaan itu. Seberapa gampang sih? Seharusnya harusnya seberapa sulit sih? Apakah terlalu gampang atau tidak? Karena kalau terlalu gampang, yang akan jadi korban adalah publik. Gampang sekali dieksploitasi, gampang sekali nanti ditakut-takuti dengan kriminalisasi. Dan due process of law, konsep due process of law itu lahir untuk mencegah itu sebenarnya. Tadi yang Mbak Graciela katakan due process of law itu lahir sederhananya untuk mencegah itu. Dan ya kita refleksikanlah, apakah due process of law itu sudah konsisten dianut di dalam RUU KUHP atau hanya lip service saja? Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Aristo untuk waktunya sore hari ini dalam pembahasan singkat terkait RUU KUHP yang akan dirampungkan khususnya tentang penyidikan. Terima kasih banyak Oke, Bang terima Aristo. kasih. Semoga membantu.
Siap. Selamat sore Bang Risto. Yuk, sore. Ya, tadi adalah pembahasan kita mengenai RUU KUHAP yang akan dirampungkan pada bulan Oktober 2025 bersama dengan ahli hukum pidana Aristo Pangaribuan. Bagaimana menurut Anda? Boleh diskusi juga di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe.